Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Statement Pak Bahlil yang mengatakan bahwa Indonesia hanya tahan 24 hari apabila Selat Hormuz mati. Itu di Aceh membuat kepanikan, Pak Guru. Ada videonya ini. Apa tuh? Wah, saya baru tahu ini kisahnya. Ya, tapi tahu statementnya nggak? Statement Pak Bahlil. Tahu. Hari ini, kalau perang itu ada di Indonesia, nggak perlu rudal masuk. Cukup mereka menahan impor minyak 21 hari, maka alhamdulillah negara kita wayamna unal maun. Kenapa? Karena ketahanan energi kita hanya 21 hari. Jadi storage kita itu cuma 21 hari. Makanya kita dorong untuk membangun storage. Supaya apa? Kita ada punya ketahanan energi. Tapi para importir pasti keluar lagi di sosmed, di meme-meme lagi nih barang. Nah, dari statementnya gitu. Oke, ini tuh statement kapan ya? Terkait dengan ini atau enggak? Kayaknya mah ini terkait dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini statementnya pada tanggal 2 Maret. 2 Maret 2 Maret 2026. Oh gitu. Soalnya Pak Bahlil itu sebelumnya kan ngomong bahwa kita tuh aman kan? Iya, aman selama 24 hari. Oh iya. Sama juga. Sama ya. Nah, ini Selat Hormuz. Ya, jadi yang Aceh gimana? Ini Kompas ini. Waduh. 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 Bakal lumpuh. Emang kalau kita krisis energi emang ya lumpuh. Iya, ada kekhawatiran juga soalnya. Sebenarnya nggak akan benar-benar lumpuh sih, cuman harganya bakal membumbung tinggi. Dan ini tuh memang dikhawatirkan sama banyak orang. Dan si Mamang Donald Trump juga salah perhitungan kayaknya dalam hal ini. Jadi dulu tuh kan saya tuh bikin video tuh dua. Yang pertama itu adalah skenario Israel perang melawan Iran dan dia yang menang. Nah, salah satu argumentasi yang paling kuatnya itu adalah soal kemampuan dia dalam memata-matai, dan karena dia tuh punya hewan kuciyose Amerika Serikat. Jadi dia tuh pasti bawa Amerika Serikat gitu untuk nyerang Iran. Dan ini tuh kebuktian sampai sekarang tuh. Tapi ada skenario yang lain yang saya sebutkan juga. Jadi ada episode 884 gitu kalau nggak salah, dan episode 883, nanti koreksi lagi. Nah, di episode yang berikutnya itu saya jelaskan ada potensi yang sebaliknya, yaitu bahwa Iran tuh bisa menang kalau perang jangka panjang. Nah, perang jangka panjangnya kenapa? Karena dia tuh menguasai BBM. Terus wilayahnya bergunung-gunung dan seterusnya. Jadi dia tuh bisa menyimpan amunisi nuklirnya, misalkan kemudian mengembangkannya dalam beberapa bulan ke depan. Jadi bikin perang, kemudian dia bisa bertahan aja sampai beberapa bulan, dia tuh bakal bisa mengembangkan nuklir dan kemudian dia serang balik dengan nuklir itu. Nah, kalau cukup panjang perangnya. Tapi kalau sampai ketahuan sama Israel, misalkan Israel langsung datang turun gitu ya, pakai ini serangan darat, begitupun dengan Amerika Serikat, dan ketahuan ya udah selesai gitu. Tapi kalau mampu bertahan jangka panjang, nah maka dia tuh menang gitu. Saya tuh bikin videonya tuh kayak gitu. Dan itu tuh satu-satunya skenario gimana Iran tuh bisa menang. Nah, sekarang tuh Iran tuh ada di posisi itu. Jadi dia tuh mau memperpanjang perang dan kemudian menutup Selat Hormuz. Menutup Selat Hormuz berarti apa? Dunia kacau mungkin akan memusuhi Amerika Serikat, tapi dia masih nyuplai ke negara-negara sekutunya, diantaranya adalah Cina. Nah, kalau kalau Rusia kan udah punya minyak sendiri. Nah, dia mah udah aman gitu, gas sendiri aman gitu. Nah, tapi dia akan menyuplai ke Cina, jadi Cina makin kuat, Amerika Serikat dan negara-negara yang lain kepepet karena kekurangan BBM, harga membumbung tinggi, krisis di mana-mana, Amerika Serikat bakal dibully. Kemudian Amerika Serikat terdorong untuk mempercepat perang. Tapi karena Iran berusaha untuk mengulur-ngulur waktu, nah akhirnya akan menempatkan Amerika Serikat dan
secara khusus saya pengen menyebutnya Donald Trump, itu terjebak di dunia itu. Dia bakal dibully, dimusuhi sama orang, ditekan sana sini, akhirnya ya sudahlah, walaupun perangnya belum selesai, dia mundur dan Iran menang. Atau yang lebih ngerinya lagi adalah dia punya kesempatan beberapa bulan untuk bisa memperkaya uraniumnya yang sekarang 60 bisa aja sampai ke 90, kemudian dia tembakan ke Israel misalkan, ya tembakannya pakai rudal Fatah gitu. Nggak bisa dicegat sama Iron Dome, ya akhirnya hancur gitu. Kemudian Israel balik serang ke Iran juga dan sebagainya, tapi ya skenario-nya masih panjang gitu. Cuman maksudnya ini tuh memang apa ya, udah ada skenario-nya sejak sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pelaku-pelaku dari peristiwa ini tidak menyadari bahwa skenario itu ternyata sekarang berjalan gitu. Mau yang jangka pendek kejadian, yang jangka panjang juga kejadian seperti itu. Nah, para petani ini yang penting ke BBM, kayaknya mereka kan panik-panik juga tuh yang di Aceh. Nah, iya ini. Nah, masalahnya itu kita di Indonesia tuh punya kilang tuh 7 biji. Gak tahu Pak Jokowi kemarin tuh nambah kilang 1 itu berhasil atau enggak, nanti dicek lagi. Tapi itu tuh gak cukup. Indonesia tuh udah keluar dari OPEC tuh udah sejak lama, karena ternyata cadangan minyak kita tuh gak besar-besar amat. Itu yang dulu di permasalahkan Purbaya bukan sih, bahwa Pertamina tuh lambat untuk bikin kilang baru? Nah iya itu, iya, jadi kita tuh gak bikin kilang terus, gak tahu kenapa gitu. Entah karena duitnya dikorupsi, entah karena apa gitu. Cuman kita tuh kilang tuh anggaplah ini 8 ya, anggaplah 8 gitu. 7-nya tuh atau 6-nya tuh bikinan Belanda. Dari ya, waktu Belanda dulu menjajah Indonesia bikin itu. Nah sejak saat itu sampai sekarang kita tuh cuma nambah 1 atau 2 gitu. Karena apa? Karena kita tuh harus dipaksa sama mafia-mafia untuk beli ke Singapura. Berarti ketahanan energi kita sangat rawan sekali ya, 20 hari sekian. Iya, ini memang rawan sekali. Jadi nggak tahu tak ke depan kita bisa bertahan dengan apa. Ditambahkan dengan statement-statement dari pejabat yang ngebuat masyarakatnya juga jadi panik juga pada akhirnya. Ya, tapi ini juga nggak tahu, maksudnya ya kita doakan saja semoga perang itu tidak berlangsung lebih dari 24 hari, dan atau kalaupun lebih, Iran ngasih ke negara-negara tersekutu misalkan. Tapi ini baru di satu daerah doang sih, nggak tahu apakah daerah-daerah lain akan menyusul panik juga gitu. Nggak, Aceh panik tuh kan gara-gara mereka sebelumnya kena bencana kan. Iya. Jadi mereka tuh udah mengalami trauma, mereka kekurangan BBM, mereka kekurangan pangan dan sebagainya. Sekarang belum selesai traumanya, bahkan bencananya juga belum benar-benar teratasi. Tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Jadi ya wajar kalau Aceh itu yang paling panik gitu. Kalau memang video itu tuh betul, saya belum lihat videonya sih soalnya. Ini kita khawatir nih Indonesia. Tapi ada yang komentar Pak Guru, dia pengen, bisa nggak sih Pak Guru bahas konten yang isinya tuh tentang apa yang masih bisa bikin kita optimis sama negeri ini? Apa yang bisa bikin kita optimis sama negeri ini? Satu gini, yang saya ajak tuh sebenarnya bukan optimis, bukan juga putus asa. Yang saya tuntut itu adalah jangan berharap pada pemerintah, tapi setiap orang di antara kita harus bisa independen, harus bisa mandiri. Jadi jangan pernah berharap pada pihak lain. Satu-satunya pihak yang bisa kita harapkan itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan sekarang Indonesia lagi kacau, lagi chaos, nggak usah mikirin orang dulu lah, nggak usah nyalahin dulu pemerintah yang emang gitu. Tapi nanti kalau misalkan krisis memang terjadi, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah jadi konten saya tuh kalau misalkan optimis gitu, ya optimisme sudah ada. Misalkan Pak Prabowo bilang bahwa ekonomi Indonesia tuh baik-baik saja, bahwa akan dikejar koruptor gitu. Ya itu kan semuanya adalah sesuatu yang optimis gitu, dan itu tuh berasal dari pemerintah kita yang punya otoritas untuk didengar lebih daripada saya yang sekedar kreator konten gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan mau yang optimis ya di situ gitu. Apalagi misalkan polisi-polisi sekarang juga sudah mulai main medsos gitu, kemudian menceritakan hal yang lucu-lucu gitu. Pejabat-pejabat kita juga mulai aktif di situ gitu dengan buzzer-buzzernya dan sebagainya, dan mereka juga mempromosikan dan mengkampanyekan bahwa ekonomi Indonesia tuh memang baik-baik saja. Kita kemarin dapat misalkan MBG, kita ini jadi percontohan bagi negara-negara yang lain menurut Pak Prabowo gitu kan. Kemudian Indonesia menjadi salah satu negara paling bahagia gitu. Nah sebenarnya berita-berita optimis itu udah banyak di mana-mana Baraya.
Cuman yang saya tekankan lagi-lagi gini, pertama kita bisa mengkritik tapi tanpa kebencian, dan yang keduanya itu adalah lebih baik berharap pada diri kita sendiri. Nah, anggaplah misalkan ya BBM dalam 24 hari ke depan akan mati. Nah, Baraya bikin skenario-nya gimana caranya, apakah Baraya bisa bertahan dengan itu atau tidak gitu. Ini perang Iran tuh bukan hanya Selat Hormuz yang ditutup sih, tapi soal juga kilang-kilang di negara Timur Tengah juga mulai banyak yang dibombardir kan sama Iran. Gara-gara itu temannya Amerika Serikat semua, mau diakui atau enggak, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak, itu bisa menyuplai minyak ke seluruh dunia tuh gara-gara ada campur tangan Amerika Serikat. Arab tuh kan nggak punya teknologi. Ini kalau misalkan beneran kita krisis energi, apakah orang yang seperti apa yang kayaknya akan bertahan? Apakah petani kah, atau peternak kah, atau orang yang biasa di halaman rumahnya ada makanan kah? Yang jelas yang tidak akan bertahan itu adalah presiden. Indonesia tuh ada di ambang krisis sebenarnya sekarang. Sampai Pak Purbaya kemarin kalau tidak salah tuh ngomong, kalau ada krisis ekonomi aja, udah final semuanya selesai. Jadi rezim pasti akan runtuh. Karena sekarang tuh tidak runtuh tuh kan yang biasanya ngeruntuhin Indonesia tuh bukan masalah penegakan hukum yang nggak benar, tapi masalah ekonomi. Krisis 98 juga kan kayak gitu, itu adalah masalah ekonomi. Jadi yang bisa bertahan, petani itu dijamin masih bisa bertahan. Kemudian orang-orang di perkotaan banyak banget yang bakal demo, banyak banget yang bakal ngerusak ini itu, menjarah ini itu. Tapi ya mungkin masih bisa bertahan gitu. Yang tidak bertahan itu adalah rezim atau pemerintahan kita sekarang. Kata Pak Purbaya. Kelas Pak Guru, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.